polisi bakal panggil Dr. Richard Lee terkait dugaan rekayasa di kasus pencurian di klinik miliknya. Nah, emang bener cuma rekayasa, cuma buat skenario, atau buat cari sensasi, atau buat naikin popularitas? Banyak perubahan setelah belajar Islam. Dr. Richard Lee ditentang keluarga untuk jadi mualaf. Jadi bener lock-in atau? Ya, hampir menyerah Bunda, aku tuh hampir menyerah, tapi guru-guruku, ustadz-ustadz, pembuka-pembuka agama selalu memberikan semangat pada aku ya. Bunda melihat aku nih, masuk Islam tuh kan menjadi pribadi yang lebih baik, ya bahagia. Sebagai suami lu setia nggak? Setia. Naklukin aku tuh paling nggak gampang, tapi percayalah kalau orang ngomong tanya ya, kayak gimana cara buat kata-kata Dr. Richard tuh bisa ngomong yes, deketin istriku. Karena hampir semua kata-kata istriku tuh aku dengerin cuma wanita terakhirku. Aku menikah cuma 1 kali dan aku wanita pertama dan terakhirku dong. Yes, pertama dan terakhir aku menikah cuma 1 kali dan aku tidak akan pernah menikah lagi. Aku pernah lihat konten Dr. Richard nih, yang agak menurut aku agak gimana gitu ya. Oh, Dr. Richard agak gila ini. Di mana salahnya? Agak kurang etis sih. 1 kali 24 jam. Enak gak di penjara tuh? Gila. Dan dipindah ke penjara yang lebih baik dekat situ. Dan itu penjara bekas Habib Rizik. Itu mendatangkan suatu kekuatan tersendiri juga bagi aku. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya ala Elul TV, dan bintang tamu kali ini aku berada di sebuah studio Dr. Richard Lee. Ya, dokter yang suka heboh bersama para janda-janda atau orang-orang yang lagi mau cerai ya. Ada penolong malaikat nenek gitu ya. Amin. Pemersatu wanita tersakiti. Saya anggap itu pujian Bunda. Bisa tapi pemersatu nggak ada yang saya kawinin Bunda. Nggak, maksudnya ini ada orang-orang yang misalnya lagi mau cerai, kan lagi ribut di media gitu. Terus Dr. Richard langsung jadi BA. Itu salah satu strategi marketing. Kalau aku baca sebagai sama-sama pengusaha skincare nih ya. Jadi Dr. Richard adalah strategi marketing. Marketing tapi nggak sengaja, lebih ke nggak sengajanya sih sebenarnya. Bagi orang selalu ngomong kayak Dr. Richard itu kayak pemersatu, bukan pemersatu janda ya, tapi penolong janda glowing, penolong janda-janda kan, karena arahnya ke sana ya. Tapi sebenarnya nggak sengaja sih, gara-gara istri itu. Istri itu kan, aku kan apa-apa itu selalu tanya istri. Kejadiannya pertama kali kan Inara ini kan sebenarnya kan. Inara ini aku tanya dengan istri. Tadinya cuma mau di-podcastin aja kayak gitu kan, tapi istri bilang enggak lah, itu gandeng, itu bagus banget. Dia bilang itu menjadikan citra yang berbeda, dan aku nurutin kata istri pada waktu itu. Dan ketika ikutin kata istri kan boom, meledak kan. Setelah meledak everything jadi lebih mudah. Karena Inaranya pada waktu itu meledak, muncul istrinya Mas Ari Bowo pada waktu itu. Lalu jadi lebih mudah yang ini Inara tuh sih, itu satu lagi siapa? Inara Mas Ari Bowo. Inge ya. Inge Anugrah kan. Habis itu Inge Anugrah. Nah, setelah itu jadi lebih mudah. Jadi kayak ada yang bermasalah nih, mereka yang DM aku. Ya. Kalau Inara kayak aku yang cari, Inge aku yang cari kayak gitu. Sisanya yang lain nge-DM. Dok, aku mau curhat soal rumah tanggaku kayak gitu. Sehingga jadi ya lebih mudah ya. Habis itu tinggal kita marketingkan aja kayak gitu Bu ya kan ya. Kita anggap itu cerdas sih. Sangat cerdas buat sebagai seorang yang tahu bagaimana cara mengangkat sebuah produk lewat kasus ya kan. Itu sih menurut aku cerdas sih. Dan menurut aku juga nggak ada yang salah kan dari sana. Yang salah kan kalau aku kawinin Bunda. Iyalah. Kalau semuanya aku kawinin kan jadi masalah kan. Kalau enggak, ya aku pikir kita sebagai punya brand juga kan sama-sama bantu ya. Kayak misalnya ini yang kasus yang paling baru yang yang bukan pacaran ya, nikah dengan Andrew kan, yang istrinya Andrew Tengku Dewi kan. Kan itu kan kita kontekan juga kan, dia bicara di podcastku. Terus dia ngerasa habis sudah selesai bicara itu kan banyak hal yang bisa dibantu. Satu, aku bisa bantu dia di jalur hukum juga. Tapi aku nggak menganjurkan sama sekali ya. Tapi aku berikan bantuan karena kan aku juga cukup besar ya secara usaha. Yang kedua, secara pendapatan. Orang kan kalau sudah bercerai kayak gitu kan yang paling sulit ini kan adalah modal senjata kita nih untuk berperang dengan suami, untuk kehidupan kita ke depan. Aku bantuin.
Aku jadiin dia BA, aku kasih dia pekerjaan. Aku juga ngajarin. Ya mungkin karena sifatku juga ya. Aku kan orangnya cukup kayak mentor ya. Jadi kalau ketemu aku suka ngajarin gitu. Aku ngajarin cara live, aku ngajarin cara buat produk gitu kan. Mereka lebih nyaman sih. Iya. Oke, ini ngomongin masalah tadi membantu secara hukum tadi ya. Oke, ini aku belum lama ini bikin heboh lagi, dimuat di Kompas TV. Polisi bakal panggil Dr. Richard Lee terkait dugaan rekayasa di kasus pencurian di klinik miliknya. Nah, emang bener cuma rekayasa, cuma buat skenario, atau buat cari sensasi, atau buat naikin popularitas? Atau benar-benar kejadian nih? Kejadiannya aku nggak mau menjawab di sini sih sebenarnya, karena aku belajar banyak banget dari kejadian kayak kemarin persetujuanku dengan Kartika Putri. Waktu itu aku pede banget karena aku ngerasa aku nggak salah sama sekali kan. Tapi aku blunder di sana justru karena kepedeanku, aku berbicara terus di media dan akhirnya aku benturannya bukan cuma dengan Kartika Putri, tapi juga dengan hukum. Karena ketika penyidik memberikan statement, aku memberikan statement, akhirnya kayak aku dan penyidik itu diadu statementnya oleh media. Maka itu setelah belajar di sana, aku lebih mau kalau misalnya memang penyidiknya sudah memberikan statement, maka aku nggak memberikan statement. Maka menurutku itu sudah masuk ke jalur hukum. Maka biarkan tim hukumku yang akan bekerja di sana. Kalau sudah selesai mungkin nanti aku akan announce supaya ceritanya nggak kemana-mana. Karena Dr. Richard merasa bahwa dengan kita memberikan statement dipotong-potong bisa jadi fitnah gak karu-karuan nih. Iya, dan akhirnya itu jadi memanas kan antara penyidik dan aku juga jadi memanas, jadinya nggak bijaksana sih menurutku. Karena ini sudah masuk ke jalur hukum, biarkan tim hukumku yang bergerak kayak gitu punya. Tim hukum lebih ngerti masalah hukum dan pasal-pasalnya lah ya. Iya, jadi nggak usah kemana-mana sih menurutku. Makanya aku nggak memberikan statement apapun. Tapi yang bisa aku kasih tahu adalah tidak seperti yang kalian pikirkan kejadiannya. Seperti itu aja. Oke. Ini viral lagi nih, dimuat di liputan6.com. Profil Dr. Richard Lee kembali jadi sorotan warganet terkait pindah agama. Dimuat di FIFA.com, banyak perubahan setelah belajar Islam. Dr. Richard Lee ditentang keluarga untuk jadi mualaf. Jadi bener lock-in atau terus gimana respon keluarga dengan berita ini? Sebelum lo jawab, kayaknya Dr. Richard ini tipenya kayak aku. Senang mau mempelajari banyak kitab nih. Iya, banget. Kita tuh mirip Bunda. Tadi kan aku ngobrol ya di podcast di tempatku ya, punya banyak kemiripan. Karena kan alpha ya. Alpha dan gak gampang dengar orang lain. Karena kita ngerasa diri kita itu dominan, diri kita pintar, cepet ya gitu kan, nggak gampang dengerin orang lain. Makanya aku pas denger Bunda tadi ngomong itu, ini aku dan ketemu dengan pasangan tepat, Bunda juga sama ini. Aku juga nggak gampang, naklukin aku tuh paling nggak gampang, tapi percayalah kalau orang ngomong tanya ya, kayak gimana cara buat kata-kata Dr. Richard tuh bisa ngomong yes, deketin istriku. Karena hampir semua kata-kata istriku tuh aku dengerin semuanya. Hampir semua kata-kata istriku tuh aku dengerin semuanya. Kenapa? Karena bagiku aku sudah nganggap istriku tuh orang yang bijaksana, sudah termindset di sini. Sudah termindset di sini dan menurutku istriku tuh sudah bisa memberikan contoh yang baik. Sehingga waktu dia ngomong, aku dengerin. Sisanya yang lain ngomong, susah banget. Mental banget dia aku. Susah banget. Nah, pasti kan itu kan jadi kesulitan untuk aku ya. Apalagi kan satu non-muslim, yang kedua Chinese ya. Dengan semua atribut keluarga lah kita ngomongin gitu ya. Sulit banget pasti. Nggak gampang yang pastinya. Dan tapi juga apa yang pengen ku kejar juga sih. Kalau misalnya memang fame yang pengen ku kejar, mungkin sudah dari dulu sudah ku lakukan. Tapi kan bukan itu yang pengen ku kejar. Ya fame juga lah dok. Dikit-dikit ada dong. Ada dong 10%, 20% pasti ada. Kalau nggak mungkin 20% kalau nggak mungkin punya YouTube ya. Oh, lebih ke ini, kalau ke YouTube-nya bukan untuk fame aku. Edukasi. Aku pengen kasih dakwah yang benar. Aku pengen memperbaikin sesuatu hal yang salah. Idealisku muncul di situ. Kayak aku ngerasa kayak gini ya. Lu ngomong lu beragama, tapi kok kelakuan lu kayak gini. Lu ngomong lu beragama, mohon maaf ya, agama Islam, agama ini, tapi kelakuan lu di komen kok kayak gini. Iya. Gitu lah. Kok ngomong seperti ini kok, padahal kok nggak tahu aturannya. Nah, aku justru pengen hadir di situ, pengen kasih tahu nih, ini yang benar kayak gitu punya, bukan ke fame-nya. Karena aku ngerasa kayak aku nggak pernah cari duit dari sosial media, Bun.
Aku nggak ngerasa cari duit dari YouTube, aku nggak ngerasa cari duit dari Instagram, aku nggak ngerasa cari duit dari TikTok. Karena menurutku usahaku yang lain itu sudah lebih gede daripada ini. Bukan artinya ini nggak dapat duit ya. Tapi jauh lebih gede. Jadi ngapain aku nilik ini kayak gitu. Tapi aku pengen memanfaatkan semua media sosialku untuk aku bisa kasih value, untuk aku bisa kasih dakwah, untuk aku bisa berbuat sesuatu lebih baik lah. Kayak gitu. Ini sebelum menjawab masalah login ya guys. Kalau tadi Dr. Richard bilang bahwa media sosial adalah untuk edukasi ya. Nah, aku pernah lihat konten Dr. Richard nih, yang agak menurut aku agak gimana gitu ya. Jadi awal-awal Dr. Richard tuh kayak ngejatuhin brand orang, habis itu jualan barangnya sendiri. Itu kadang-kadang, wah Dr. Richard kayak gila ini. Kalau mau ngejatuhin orang-orang, mendingan lo gak usah, mendingan lo kalau mau jualan aja, tapi dengan ya tadi misalnya dengan mengumpulkan para janda yang tersakit itu lebih cakep gitu kan. Nah itu tuh gimana dok? Maksudnya zaman dulu awal-awal Dr. Richard muncul nih kan, kayak ini mengandung ini aneh, habis itu nih Athena. Di mana salahnya? Agak kurang etis sih. Kalau menurutku nggak ada masalah. Yang kurang etis itu kalau misalnya ini brand ini. Yang kurang etis itu kalau masalahnya rival yang kujatuhkan itu adalah benar. Itu salah. Kalau tapi kan ada undang-undang ITE dok. Ya, idealisku pada waktu itu berbeda ya. Contohnya gini ya, aku nggak sependapat di sana. Kalau misalnya kita ngelihat sesuatu hal yang Bunda nih ya, bikin suatu restoran ya, capek-capek nih bikin restoran, sudah bagus, makanan enak, bikin izinnya susah, bikin halalnya susah. Di sebelah sana Bunda lihat ada orang bikin restoran nggak pakai izin. Terus pakai tikus, pakai minyak babi, tapi ngomongnya halal. Kesel nggak Bunda? Iya, kalau aku akan kesel, tapi aku nggak perlu nyebutin restorannya. Aku paling cuma gini, Pak, bagian tukang izin, ada tuh restoran tuh, gak usah sebutin alamatnya di mana. Ini tugas kalian ya buat nyari ya. Orangnya ini pakai minyak babi, tapi ngomongnya halal. Ini ada ini, tapi ngomongnya gini. Nah, PR bapak-bapak nih sebagai tukang izin semuanya nih, cari tuh di mana tuh. Kalau misalnya butuh bantuan gue cari ini, pasti ketemu. Beda caranya aja kan. Satu Bunda seperti itu. Kalau aku kan meledaknya di media sosial kan. Beda. Tapi kan apa nggak takut undang-undang ITE? Kan kena juga akhirnya. Ayo makanya. Nah itu bikin kapok nggak? Kapok di situnya enggak. Kapoknya di tempat lain. Kapoknya aku kasih edukasi enggak. Karena aku orangnya idealis. Meskipun hari ini kalau misalnya besok ketemu kita sudah temenan gitu. Tukeran nomor, kenal lah, Bunda undang aku kanan kiri. Tapi kalau misalnya besok Bunda jualan skincare abal-abal, aku dengan idealisnya pasti akan ngomong. Ya paling kalau aku boleh lo dicek produk gue boleh lo. Karena itu sifatku kayak kesel aku tuh kayak gitu punya, kesel dongkol lah kayak gitu punya. Dan menurutku nggak ada yang salah dengan aku mempromosikan produkku sendiri sih. Nggak ada yang salah tentang kesana. Kecuali aku jatuhin produknya Bunda yang menurutku Bunda bagus semuanya, aku jatuhin terus aku ngomong produkku lebih bagus, itu salah. Ada sih kayaknya beberapa konten yang begitu dulu kan Dr. Richard. Boleh cari, nggak ada satu pun. Kayak yang ini mengandung ini tiba-tiba ini produk yang ini. Dan kalau tidak ada di satu dulu, video. Dulu tapi beberapa tahun lalu sih kayaknya sih. Tidak ada di videoku kalau aku nge-review langsung ngomong produkku tuh nggak pernah ada. Tapi kalau setelah video itu ada videoku, mungkin ada. Iya itu. Ya, kayak tapi gitu. video terpisah nih ya. Oh enggak, kayak belakang banget. Nggak pernah. Aku nggak pernah kayak gitu. Kayak aku pernah sempet yang Dr. Richard kayak gila juga. Nggak pernah seperti itu, terpisah pasti videonya. Tapi yang kupastikan adalah video yang aku ngomong produknya jelek, itu aku pasti nggak sembarangan. Pasti aku berdasarkan hasil lab, bukan feeling. Tapi benar-benar, dan aku juga hanya mereview yang benar-benar jahat. Jadi kalau misalnya kayak ada mercury ya. Nah, ada merkuri, ada hidroquinon yang benar-benar ingin membahayakan orang. Intensinya. Misalnya kayak Bunda nih, bikin skincare asal-asalan lah kita ngomongnya. Asal-asalan, nggak ada isi, tapi BPOM apa, aku nggak mau. Ngapain aku jatuhin? Ya kan, cuma artinya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya niatnya sudah jahat, niatnya sudah jelek nih, ya kan, naroknya sesuatu yang ada unsur kejahatannya kayak gitu punya. Misalnya kayak nulis ini alfa arbutinnya 4% tapi isinya 0,0 sekian. Bagi aku nggak begitu ada masalah di sana. Kecuali kalau dia overclaim. Itu pun edukasi aku cuma overclaim. Bukan aku gue bongkar dan pengen ku jatuhin kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang dimasukin ke dalamnya itu adalah misalnya minyak babi misalnya, atau merkuri, atau misalnya. Dan menurutku itu sudah punya niat jahat nih, kayak gitu punya. Dan menurutku itu harus aku hancurin. Gitu. Walaupun resikonya adalah nanti tiba-tiba dipanggil polisi aja gitu ya. Aku nggak takut resiko itu. Resiko yang aku buat aku menyesal itu adalah orang Indonesia ini gampang lupa.
Jadi pada fase itu mereka berterima kasih, merasa aku itu Memberikan, penolong mereka. Ya, bahkan beberapa dari mereka kan memberikan julukan penyelamat wanita Indonesia pada waktu itu. Tapi kan ada dua hal yang teringat bagi mereka. Satu, aku nyelamatin. Yang kedua, aku cari masalah dengan brand. Dan orang itu kan kadang-kadang mudah lupa nih. Ketika aku kayak sekarang nggak review-review lagi, kesan mereka itu tetap, ini orang ini tukang cari masalah nih. Ya kalau nggak tukang cari masalah, aku pengen... Tukang cari janda. Jadi masalahnya kayak gini ya. Bayangin ya kalau misalnya kita dijajah orang ya, Belanda ya. Aku nggak menyamakan diriku dengan pahlawan ya. Tapi kalau misalnya pada waktu kita dijajah dengan orang, dan semua orang itu adem-adem aja, nggak mau memberikan perubahan. Apa jadi Indonesia pada waktu itu? Nggak ada yang merdeka sampai sekarang. Betul. Kalau sekarang orang yang ngelihat seperti itu pun ya nggak ada yang mau bersuara. Apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang? Bunda Maya pada zaman dulu 7-8 tahun yang lalu ada pernah dengar nggak hidroquinone? Nggak pernah kan? Aku pakai dulu zaman umur tahun itu 20 tahun lalu ya. Tapi zaman itu masih satu brand yang dari Amerika yang ngeluarin hidroquinone 4%. Dan pada saat itu mungkin belum ada larangan bahwa itu dipakai untuk sehari-hari ya kan. Dulu kan nggak tren ya di masyarakat, artinya nggak ada yang tahu. Baru beberapa tahun terakhir ini yang namanya orang udah mulai media sosial, ada TikTok segala macam, mulai edukasi pemutih adalah ini ya kan segala macam gitu. Dan karena aku masuk dan berani masuk ke zona sana kan, akhirnya orang jadi tahu. Tapi ya semua pasti ada plus minusnya lah. Ya suatu perjuangan itu pasti ada plus minusnya lah. Ya. Tapi berani juga, maksudnya berani ya akhirnya harus berurusan dengan brand atau dengan seseorang ya kan, sampai akhirnya rame ya kan, sampai ke jalur hukum itu kan ya lumayan agak banyak menguras perjalanan energi ya. Tapi menguras energi banget. Tapi itu juga yang membuatku jadi lebih tinggi, jadi lebih dewasa juga jadinya. Apa hikmahnya setelah peristiwa kemarin ada urusan kasus hukum? Jadi nggak ada masalah yang besar lagi kayaknya, karena itu sudah besar banget. Oke. Jadi kayak nanti kalau ada ujian lagi kayaknya, segitu aja gampang. Cuma ini gampang gitu ya. Gue aja pernah ditangkap, pernah dipenjara. Berapa hari sih waktu itu? 1 kali 24 jam. Oke. 1 kali 24 jam. Tapi kan. Gimana tuh ceritanya tuh? Enak gak di penjara tuh? Gila. Nggak, dia kan 1 hari aja nggak enak banget, gimana yang bertahun-tahun? Coba dong ceritain pengalaman nggak enaknya aja. Sehari itu gimana? Pengacaraku pada waktu itu berjanji, aku tidak akan mencicipi 1 kali pun penjara katanya. Tapi ternyata kan dia berbohong pada janjinya kan. Jam 10 malam aku dimasukin ke penjara. Aku dimasukin ke penjara itu pakai sepatu branded, pakai jam tangan pada waktu itu Rolex. Kayaknya aku satu-satunya ada yang pakai baju bermerek pada waktu itu di sana. Tapi disuruh buka semua, pakai celana pendek. Mama papaku pada waktu itu bawain baju, tau nggak bawa bajunya apa, jaket, baju-baju dingin kayak gitu punya. Padahal nggak ada AC-nya dong. Ditawa dong ke sana, ngomongnya apa? Jangan takut kedinginan di sana. Di sini mah kepanasan. Iya, panas banget. Iya pastilah. Jadi pakai celana pendek, lepas semua atribut, kasih ke penyidik yang kasih ke sana, masuk ke dalam penjara. Dan masuk itu tuh aku benar-benar dimainin. Jadi masuk ke pertama kali dalam tuh ngelihat masih bagus penjaranya. Masuk lagi lebih dalam lagi jelek. Masuk lagi yang paling dalam. Ruangan sepetak kecil isinya kurang lebih 70 orang, 80 orang. Berapa meter? Kecil banget, saking kecilnya. Ketika semua orang baring tuh nggak cukup. Jadi kepala ketemu kaki, kaki ketemu kepala. Ketiak ketemu kepala, ketiak. Ketiak ketemu ketiak itu pun masih ada yang duduk. Ketiak ketemu ketiak tuh gimana sih? Baring kayak gini. Gini sama-sama gini. Sama ketemu ketiak. Ini kepala di sini. Bisa ketemu ketiak. Dan nggak semuanya bisa baring, jadi harus ada yang berdiri dengan harus ada yang duduk. Oh wow. Dan nggak ada lantainya itu benar-benar lantai, nggak ada cuma keramik biasa aja, nggak ada bantal. Kamar mandi? Rame-rame? Kamar mandi satu rame-rame, 80 orang itu, dan nggak pakai pintu. Wah, kalau ada hantu kentut, prut. Gini barengan langsung ya. Atau mohon maaf gue kentut dulu gitu nggak dok? Enggak, dan gue mandi. Tahu nggak kenapa aku mandi, Bunda? Terus kenapa? Begitu aku masuk ke dalam penjara situ, begitu masuk di 5 menit pertama, itu aku langsung ngomong, panggil petugas, gue bilang kan, maksud aku, mari kita negosiasi bagaimana kita bisa keluar di sini kayak gitu. Terus apa kata teman-teman di sana? Nggak bisa katanya. Kayak gimana cara panggilnya? Nanti kalau mereka mau datang, mereka datang. Nanti kalau nggak bisa panggil. Aduh, kayak gimana nih? Duduk aku kan. Aku daripada gila di sini, kayaknya aku harus terima keadaan, gue bilang. Kayak gimana? Aku harus terima. Sepertinya aku harus di penjara kayak gini. Punya pada waktu itu 8 tahun kan tuntutannya kan.
aku harus tarik napas 8 tahun, aku harus berdamai dengan keadaan ini 8 tahun kayak gimana nih. Oke, aku butuh sesuatu untuk aku bisa berpikir, aku mau tidur. Ya, terus tidur aja di situ, aku tidur, pokoknya aku paksain tidur supaya aku bisa berpikir kan. 5 menit sekali, 5 sampai 10 menit sekali aku bangun. Tidur tapi 5-10 menit bangun, 50 menit bangun. Sampai akhirnya jam 4 aku bangun beneran dan aku ngelihat mereka sholat. Wah, ternyata penjahat juga sholat juga. Tapi kan kebanyakan satu ruangan itu kriminalnya tentang apa? Atau kebanyakan pencobet, narkoba, bunuh, perampok, pokoknya semua gabung di situ. Makanya aku ngerasa kayak, mohon maaf ya, diriku tuh hina banget kayak gitu. Seorang Dr. Richard yang kayak gini tuh aku ngerasa aku hina banget. Jam 5 aku mandi. Ini pagi atau sore? Pagi. Oh, pagi. Jam 5 pagi aku mandi. Dingin dong berarti. Aku nggak peduli. Pokoknya aku sehat secara pikiran ya. Duduk jam 6, aku lapar, nggak ada makanan. Akhirnya sempat mau minjem duit di situ. Dan 6:05 itu asistenku kirim makanan ke aku. Aku seneng banget itu. 6:30 aku dikeluarin dari penjara, pindah penjara yang lebih bagus. Oke. Pada saat dimainin. Pada saat makanan nih, ini Dr. Richard harus bagi-bagi sama teman-temannya nggak 80 orang? Nah itu lucunya itu lucu ya. Pada waktu itu kan dibilang kan, beli makanan katanya, makan di situ. Aku coba mau beli, minjem duit kan dengan teman-teman kan. Ternyata 6:05 itu datang makanan. Wah, aku sudah seneng banget sumpah. Seneng banget, asistenku ini luar biasa ini asistenku. Aku acungin jempol nih, datang makanan kan. 2 kotak makanan kan. Begitu buka makanannya, teman-teman yang lain sudah bagi, tenang bang, nanti ku bagi bang. Begitu buka, nasi kacamata. Maksudnya itu apa tuh nasi kacamata? Nasi kacamata tuh nasi babi. Itu dalam hatiku, asistenku goblok dalam hati. Terus langsung muka bang. Mohon maaf bang, nasi babi bang. Terus mereka nggak berani makan dong ya? Oh iya, sudah nggak apa-apa. Tetap ada yang makan beberapa, ada yang pindah 2-3 orang tetap makan. Oke, gue pikir itu adalah trik yang tepat di penjara. Lo beli makanan nasi babi supaya nggak bagi-bagi gitu kan? Enggak lah, justru malah digebukin orang lah. Kan bisa ngeles, asisten gue nggak tahu nih beli ini ngaco nih gitu kan? Iya memang kayak gitu. Tapi memang asistenku nggak sengaja juga. Oke. Akhirnya makan tapi bagi-bagi juga dan dipindah ke penjara yang lebih baik dekat situ. Berapa orang satu penjara? Akhirnya aku cuma berdua dengan kan di penjara berdua, aku dengan tim media sosialku kan. Jadi berdua. Penjara itu berdua dan itu penjara bekas Habib Rizik. Itu mendatangkan suatu kekuatan tersendiri juga bagi aku. Berdamai, ya mau nggak mau, aku juga tidur tetap pas malam tuh jam 9 aku tidur, aku bilang aku butuh kesehatan mental sih supaya bisa berpikir sih. Jam 11 malam aku keluar. Itu mentalnya sempat gonjang-ganjing banget? Yang aku review pada waktu itu mentalku kepukul banget, tapi aku mampu berpikir, masih bisa mampu berpikir. Jadi masih bisa bikin strategi, masih bisa mengarahkan pengacaraku harus ngapain, kemana, apa strateginya, apa yang harus dikumpulin. Aku masih bisa berpikir. Jujur, nangis nggak? Nggak ya? Sama sekali 24 jam itu nggak ya? Aku orangnya nggak bisa nangis. Terakhir aku nangis tuh pada waktu aku mau kuliah nggak dikasih papaku. Itu yang nangis banget. Karena papaku nggak mampu sekolahin aku. Yang kedua nangis, kira-kira kemarin di podcast nangis. Ngelihat Riri dengan Yasir yang istri yang jagain suaminya cuci darah ya. Itu akhirnya jatuh juga air mataku. Tapi anak lahir nggak nangis juga? Enggak ya? Wow. Aku orangnya sangat logik dan rasional. Agak sama susah. Kita berarti. Harus ada sesuatu yang benar-benar mengundang tek banget baru bisa nangis. Dan aku juga sering lari sih dari kenyataan. Iya, dari keadaan seperti itu punya. Aku nggak mau terkurung, jadi aku lebih pilih pergi dari sana supaya nggak nangis. Iya. Berarti kalau ada adegan yang benar-benar bisa bikin nangis, pasti cabut aku. Oke. Kalau nggak bisa cabut, harus stuck di situ? Ya mau nggak mau. Mau nggak mau nangis lah ya. Oke, nih sekarang balik lagi ke masalah lock-in nih. Ini kenapa Dr. Richard seneng banget ngundangin misalnya ustadz lah, kiai lah, segala macam atau ulama-ulama yang ada di podcastnya Dr. Richard. Dan kemudian jadi kayak apa tuh nama itu, lintas agama gitu. Sebenarnya Dr. Richard pengen belajar atau pengen cuma gitu rame-ramean aja karena lagi tren gitu loh. Atau misalnya kenapa pengen itu karena pengen ikut-ikutan misalnya gini. Sekarang kan lagi masalah intoleransi tuh lagi kenceng banget ya. Apakah karena memang Dr. Richard pengen kayak ini loh toleransi tuh kayak gini gitu? Enggak.
Kalau masalah toleransi seperti itu mungkin topik yang aku bawain nggak kayak gitu ya. Lebih ke siapa tuh acara Om Deddy apa yang namanya? Login ya, acara ke login ya. Acara login tuh menurutku lebih ke toleransi banget ya. Jadi lintas agama ngobrolnya itu lebih apa ya, lebih permukaan gitu. Kalau masuk di podcastku, wah enggak, kita ngomong itu benar-benar deep, dalam banget, dalam banget. Bahkan kita ngomong itu surga itu ada atau enggak, kalau surga ada itu bagaimana bentuknya, di mana tempatnya, neraka itu ada berapa lantai, kalau misalnya salah yang mana ada di lantai mana, kalau misalnya kita nyumbang 100 juta surganya ada di mana, kayak gitu punya. Seberat itu, sedalam itu aku buat karena aku pengen belajar, pengennya belajar kayak gitu, pengen belajar lebih dalam dan pengen mewaraskan orang. Selain belajar, ada satu misi yang pengen ku bawa, itu adalah mewaraskan orang. Kenapa pakai kata-kata mewaraskan? Karena banyak orang yang beragama tapi nggak waras. Oke, ini semua agama nih ya? Semua agama. Banyak kan? Yang menurut Dr. Richard tidak waras yang itu seperti apa misalnya? Yang paling gampang ya, boykot atas nama agama, tapi cara boykotnya seperti itu. Oh iya. Nah, boykot tapi lu tau nggak apa yang lu minum ini darahnya ini? Dalam hatiku otaknya di mana sih? Oh, boykot aja, nggak usah pakai ngejatuh-jatuhin gitu ya. Maksudnya memberikan sebuah logika yang nggak masuk akal gitu kan. Kurang waras menurutku kayak gitu punya. Atau misalnya nih kita ngomongin Tuhan nih, kita ngomongin ketuhanan nih, tapi kita menggerebek tempat orang, tutup seenaknya atau dipersekusi kayak gitu punya. Nggak waras sih menurutku kayak gitu punya, membawa agama dengan sesuatu hal yang nggak waras sih menurutku, beragama dengan cara nggak waras ya. Oke. Misalnya saking beragamanya nutup tempat ibadah lain. Ya itu sih aku nggak setuju banget sih. Harus ada misalnya contohnya gereja harus ditutup ya kan. Ada satu lagi yang aku pengen waraskan orangnya. Menurutku ini secara nggak langsung aku ngomongnya. Makanya aku masukin dalam kontenku. Ketika orang pindah agama, boleh nggak menurutku kalau misalnya kita menemukan suatu kebahagiaan, orang lain menemukan kebahagiaan, harusnya kita senang. Contoh kayak gini ya, Bunda Maya menikah lagi. Kebahagiaan bagi Bunda kan? Betul. Harusnya aku senang dong. Kebanyakan orang kan iri. Kalau misalnya aku sakit hati, aku nggak suka, berarti apa? Aku iri kan? Jadi kalau misalnya Bunda menemukan kebahagiaan baru, kita tuh harusnya senang. Kalau misalnya ada yang ngomong, aku dari agama ini pindah ke Islam nih. Wah, bahagia banget. Aku bahagia. Karena apa? Orang tersebut menemukan kebenaran. Ketika ada orang yang pindah agama bukan bukan ke Islam nih, dari Islam ke agama lain, bagiku aku juga bahagia. Orang lain berbahagia, aku juga ikut bahagia. Yang di Indonesia ini kan ketika masuk Islam semuanya disorak-soraikan, ketika keluar dimaki habis-habisan. Apakah kalau misalnya kita maki habis-habisan membuat orang itu tuh jadi cinta? Pasti benci. Itu sih menurut gua ya, karena mungkin mayoritasnya di Indonesia ini kan banyak kan mayoritasnya Islam, ya kan. Terus tapi itu tidak berlaku pada orang-orang yang dari orang non-Islam kemudian masuk ke Islam, mereka sorak-sorai kemudian tidak dihujat. Aku melihat temanku yang misalnya dia pindah ke Kristen juga dihujat. Aku melihat temanku yang masuk ke Islam juga yang dari Nasraninya juga dihujat. Makanya aku pengen secara universal, ini bukan cuma agama ini ya. Yang aku pengen ajarkan adalah kita tuh harus bahagia kalau orang lain menemukan kebenaran. Iya, kita tidak bisa memaksakan apa yang dia percaya membahagiakan dirinya. Selama hal tersebut membuat dia menjadi manusia yang lebih baik. Betul. Maka kita harus bahagia dong. Kalau misalnya nih, Bunda melihat aku nih masuk Islam terus menjadi pribadi yang lebih baik, ya bahagia. Kalau misalnya Bunda melihat aku nih di agama yang lain, misalnya kayak gitu, tapi aku menjadikan aku manusia yang lebih baik kayak gitu, kenapa kita nggak harus bahagia? Betul. Ya tapi kan gini, masalahnya kan kadang-kadang ini pendapat pribadi ya. Di setiap agama itu kan kayak doktrinisasinya itu adalah agama gue yang paling bener loh. Nah, agama gue yang paling bener loh. Yang gitu. Itu yang harus kita hilangkan. Susah. Karena udah doktrinnya udah kuat banget nih gitu kan. Bahkan misalnya kayak contoh ya, misalnya di agama lain juga bilang ini nabi gue yang terakhir loh ya kan. Ini juga bilang nabi gue yang terakhir loh ya kan. Jadi udah kayak eksklusivitas ini udah kayak tertanam dari kitab yang masing-masing nih gitu loh. Makanya aku mencoba untuk kasih edukasi karena bukan itu yang penting. Yang penting itu adalah manfaatnya apa ke dirimu. Ya kita mendebatkan siapa yang terakhir, siapa yang benar, siapa yang apa. Apa sih manfaatnya? Apakah buat diri kita itu jadi lebih baik? Apakah buat diri kita itu jadi lebih bijaksana? Apakah buat kita itu membantu orang lain? Itu loh esensinya gitu. Itu tuh yang pengen aku ajarkan, yang aku maksud dengan kewarasan ya. Oke, apakah dengan Dr. Richard berbuat itu bisa merubah
merubah doktrin yang sudah kuat banget nih di masyarakat ya, menjadi yang seperti yang Dr. Richard mau. Padahal menurut gue ya agak susah sih, karena udah susah banget. Itu kan udah doktrin yang dari kecil ya mereka ya gitu loh. Hampir menyerah sejujurnya. Pastilah, karena kan udah kendaraannya masing-masing, susah lah kalau misalnya mereka merasa ini paling benar, ya udah biarin aja. Hampir menyerah Bunda, aku tuh hampir menyerah, tapi guru-guruku, ustadz-ustadz, pembuka-pembuka agama selalu memberikan semangat pada aku ya. Ya orang-orang yang pintar, orang-orang yang waras menurut aku ya, memberikan semangat itu membuat aku jadi semangat lagi kayak gitu. Capek Bunda, capek. Kadang-kadang tuh capek banget karena idealismeku. Contoh ya, ada satu contoh lagi misalnya kayak gini ya. Orang kesurupan. Kita sudah baca literatur, sudah bisa baca jurnal, sekolah kita ini. Bukannya makin masuk ke batu kita ini. Kita lihat, oh kerasukan itu menurut jurnal adalah seperti ini. Bukan hantu masuk kayak gitu. Kita datangkan ustadz, kita datangkan juga dokter, kita datangkan apa gitu. Sudah kita bedah secara sains, masih balik lagi. Kan nggak lucu kalau misalnya ada orang yang kejang-kejang, akhirnya orangnya mati dulu. Padahal ini penyakit, ini medis. Ya, padahal sebenarnya bisa dibawa ke rumah sakit, bisa sembuh kayak gitu punya. Tapi gara-gara lu bawa ke orang pinter gitu, akhirnya jadi seperti ini. Nah memang yang susah itu adalah mendarah daging di Indonesia ini. Iya. Doktrin atau sudah mendarah daging banget nih, sehingga orang-orang sepertiku yang mencoba masuk tuh pasti PR-nya yang bertahun-tahun ya, itu agak kontra pasti kayak gitu. Tapi ya udahlah, kata ustadz-ustadz juga kan, guru-guruku juga selalu ngomong, apa yang pengen gue kejar itu jangan lihat ke sana, tapi ini adalah apa yang kita lakukan suatu hal yang baik. Udah. Kau percaya, aku percaya, kita semua percaya, lakukan aja. Masalah ini berdampak atau tidak urusan nanti, tapi yang jelas kita lakukan ini untuk Tuhan. Tujuannya ke sana dulu. Oke, jadi sebenarnya tujuan Dr. Richard adalah tadi ingin mewaraskan masyarakat yang sudah lama terdoktrin yang enggak nih ya gitu kan. Kalau bukan untuk masalah lokin-lokinan nih guys. Orang kenal dengan aku, fitrahku itu cuma ada dua. Apa yang dalam diri itu cuma dua ya. Kalau mau dibawa kemanapun ya. Pertama, aku tuh pebisnis. Jadi cara berpikir itu selalu bisnis ya. Nggak ada yang salah tentang itu menurutku. Yang kedua, aku tuh mentor. Aku tuh selalu pengen ngajarin orang. Dalam hal apapun. Dalam hal skincare, dalam hal bisnis, dalam hal apapun. Karena memang kayak bawaanku adalah guru. Waktu dulu sebelum jadi dokter, aku malah jadi guru les privat. Jadi kayak aku selalu pengen ngajarin. Tapi menurutku ini dua ini bisa berbarengan sama berbarengan. Kenapa? Kalau untuk kita mau ngajarin, kita tuh butuh source dana. Kita tuh butuh source, butuh uang juga kayak gitu. Dan ini bisa saling impact satu sama lain. Dan menurutku wadah untuk kayak YouTube, wadah kayak media sosial itu adalah salah satu wadahku untuk ngajarin orang. Entah dalam bentuk hal apapun, dalam hal skincare ya, mungkin dalam hal kehidupan, dalam hal mungkin yang kalian dengar adalah kayak aku podcastin Inara, aku podcastin Lady. Tapi sedikit demi sedikit aku memasukkan cara berpikirku tentang menjadi istri itu harus bagaimana. Harus bagaimana, Dok? Nggak boleh tergantung dengan suami. Nggak boleh nggak ada value. Kebanyakan wanita Indonesia kan ketika bersuami kan nggak ada value-nya. Nggak mau merawat diri, merasa sudah selesai, nggak mau bekerja, nggak mau les lagi, ya kan? Ataupun mereka cantik itu pengen untuk suami. Itu sesuatu hal yang totally wrong, aku ngomong. Jadi harus menambah edukasi, menambah apa tuh, ilmu pengetahuan lagi kan? Nggak mau les lagi kan, harus menambah ilmu pengetahuan lagi dong ya? Dan tujuannya pun andai itu dilakukan untuk suami. Dan menurutku itu tuh ngaco. Maksudnya kayak gini ya. Banyak orang yang kalau misalnya diklik kecantikan, aku buat kayak gini, ya ini untuk suami seneng, misalnya kayak gitu ya. Treatment kayak gini punya, ini untuk apa lagi, untuk suami. Salah lah. Untuk gue sendiri lah, seneng lah. Buka baju, cantik banget ya gue. Gitu. Mana ada orang belajar, kita belajar untuk apa? Untuk nyenengin papa mama. Untuk kita lah nomor satu. Ya, kalau aku melakukan misalnya, ngapain lo bikin edukasi, misalnya acara-acara YouTube kayak gini, nomor satu untuk siapa? Nomor satu untuk diriku dulu. Entah itu kesenanganku pribadi, untuk aku dengan Tuhanku, untuk apapun itu ya. Yang kedua baru bermanfaat untuk kalian. Ya, aku lakukan ini pertama untuk diriku sendiri. Untuk istri-istri lakukan untuk diriku sendiri. Untuk pengembanganku supaya aku tambah pintar, value aku tambah banyak kayak gitu ya kan. Yang kedua baru lakukan itu karena suami. Tapi jangan suami jadi nomor satu. Karena yang kayak gini punya ketergantungan terhadap suami kayak gini, akhirnya itu buat kita itu jadi stuck. Suami selingkuh, tinggalin salah. Nggak tinggalin salah. Ya. Itu kan yang jadi dilema selama ini kan.
Kalau lu punya value, pergi. Yang jadi masalah adalah duit dari dia, aku keluar dari sini mau apa, anak-anak kayak gimana, terus aku terima lagi, dipukulin lagi besok, diselingkuhin lagi besok, ya kan? Tapi kan kalau misalnya kamu punya value kan enggak. Nah itu tuh yang pengen aku tanamin. Masalahnya kalau aku buat video ngomong kayak gini, siapa yang denger? Tapi kan kalau ada Inara, ada Inge, ada Lady, ada Dewi duduk di situ, kita ngobrol, memasukkan sedikit pandangan kayak gitu, punya lebih masuk ke mereka. Gitu loh. Karena ada pelaku-pelaku yang sedang menjalani. Lagi hits juga. Iya, betul. Oke, tadi ngomong perselingkuhan. Sebagai suami lu setia nggak? Harus setia ya. Harus setia. Aku berusaha lah jadi suami yang baik terus gitu. Walaupun nggak baik-baik banget juga. Ya. Walaupun ada perempuan kan di Jakarta ini ganas-ganas nih ya kan, perempuan kebanyakan ya kan. Kalau itu aku nggak worry lah. Aku selalu ngomong dengan istri sih, apapun yang terjadi dia tetap adalah wanita terakhirku. Aku menikah cuma 1 kali dan aku wanita pertama dan terakhirku dong. Yes, pertama dan terakhir aku menikah cuma 1 kali dan aku tidak akan pernah menikah lagi. Terserah aku selalu ngomong, boleh potong video ini kalau misalnya nanti ada kalimatku yang lain kayak gitu. Aku nggak akan pernah menikah lagi. Apapun yang terjadi, meskipun misalnya maut yang memisahkan kita kayak gitu punya, dia duluan yang dijemput, aku tidak akan pernah menikah lagi. Dan itu menurutku logik dan bisa aku jelaskan secara logik. Kan kalau dokter Richard apa Kristen ya? Sekarang Kristen. Oke. Kan dalam Kristen itu kan pernikahan itu kan hanya tidak boleh bercerai kecuali batal bisa. Terlepas dari itu. Ya terlepas kan? dari itu. Kalau nambah boleh nggak? Ada larangannya nggak? Nggak boleh. Kok nggak ada larangannya? Nggak boleh. Tapi di agama manapun aku tidak akan menikah lagi. Oke. Yakin ya? Yakin. Catat. Yakin. Dan aku ditanya ngobrol dengan istri, apapun yang terjadi, even maut memisahkan kita pun pada waktu aku masih cukup muda, aku tidak akan menikah lagi. Oke. Karena terlalu ribet kalau sudah menikah lagi itu. Pasti akan menambah kekacauan saja. Berarti lu orangnya cukup paham bahwa berarti lu menganut bahwa 1 aja udah ribet, apalagi 2, 3, 4. 1, istriku adalah orang yang sangat baik, orang yang luar biasa, yang bisa buat aku jadi posisi seperti sekarang itu adalah dia. Aku berterima kasih banget bisa sampai posisi ini karena dia. Dan kalaupun aku menikah lagi, aku nggak yakin akan dapat seperti dia. Benar, menurutku itu 1 per 1 juta, mungkin 1 miliar orang yang seperti itu punya, yang bisa menaklukkanku juga. Jadi aku nggak yakin banget bisa dapat yang seperti dia lagi. Yang kedua, menambah masalah pasti. Karena kan aku juga punya grup besar, punya perusahaan, punya usaha yang besar banget juga. Ya kalau kita ngomong siapa yang nggak mau, pasti semuanya mau juga kayak gitu. Tapi ini akan menjadi konflik yang baru kan. Baik konflik di keluargaku, konflik di aku sendiri, konflik di anak-anak. Makanya aku bilang, aku sampai ngomong, ya nggak akan. Karena logikku berkata tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Oke. Nah ini ngomongin anak-anak nih. Lu sedekat apa sih sama anak-anak? Dekat banget. Meskipun jarang ketemu ya. Tapi aku lebih dekat dengan anak-anak karena teman main kan. Teman main kan bapaknya sendiri. Yeah. Umur berapa sih range-nya? 11, 9 sama 5 tahun. Okay. Cowok semua. Cowok semua sama ya. Iya. Sama seperti bunda. Oke. Dokter Richard ngajarin apa ke anak-anak yang paling penting buat 3 anak ini? Kan cowok-cowok nih. Supaya anak-anak ini bakal jadi apa tuh, ngapain. Ini kan laki-laki. Laki-laki kan melahirkan pemimpin-pemimpin baru ya. Apa sih yang diajarin Dokter Richard kepada anak-anak? Pertama, aku sampai sekarang nggak pengen mengekspos anak-anakku terlalu berlebihan. Jadi aku nggak pengen mereka main media sosial. Bahkan mereka nggak boleh pegang handphone. Cuma Sabtu Minggu itu pun mereka buka YouTube, nggak pernah main media sosial. Mereka nggak punya Instagram, IG, TikTok dan lain sebagainya. Paling cuma swipe doang kayak gitu punya. Jadi mereka nggak bikin akun pribadi. Aku juga nggak suka ke sana. Yang aku pengen ajarin sebenarnya, yang aku sudah ajarin adalah nggak enak jadi anaknya Dokter Richard. Nggak enak banget. Kenapa tuh? Mungkin enaknya itu adalah kalian bisa sekolah di mana aja, bisa les apa aja, mereka les basket, mereka les ini, les musik, les apa aja yang mereka inginkan. Tapi sebenarnya nggak enak, karena tantangan besar ya. Karena kalau mereka hebat, mereka akan ngomong ya wajar aja, anaknya Dokter Richard, katanya kan. Kalau mereka goblok, mereka nggak mampu, pasti dia akan dikatain, bapakmu dulu hebat kayak gini, kok anaknya seperti ini, ya gitu. Serba nggak enak.
Yang kedua, kalau misalnya kamu membuat kesalahan, gue bilang, kamu pasti akan diekspos. Anaknya Dr. Richard selalu akan dibentur-benturkan seperti itu. Karena papamu bukan cuma public figure, tapi juga seorang pebisnis juga, cukup berhasil, kayak gitu punya kan, dengan segala prestasi-prestasinya. Jadi dia berprestasi salah, nggak berprestasi salah, tengah-tengah juga salah. Semua pasti nggak enak. Jadi anaknya Dr. Richard. Itulah tantangan besarnya, aku bilang. Nggak boleh... Ya harus bersikap dengan baik, nggak boleh mukul orang, karena anak orang lain berantem biasa aja, anak Dr. Richard berantem bisa bisa diliput orang, gue bilang. Jadi emang nggak mau eksploitasi anak-anak supaya nggak ada hubungan, nggak tergampang untuk ada problem kayak kemarin lo sempat ada kasus hukum, anak-anak nggak jadi korban bulian. Sampai sekarang anak-anak nggak tahu sama sekali, semua nggak tahu. Aku takut anak-anak gak kuat mental sih. Aku aja yang mentalnya kayak baja aja, yang besok aku bisa balik lagi besok. Kadang-kadang kena juga. Ya 1-2 kali masih kena gitu. Meskipun besoknya bisa bangkit lagi kayak gitu. Tetap kena juga kok. Tetap kena juga. Keluar penjara review nggak review, tapi kan nggak sekenceng dulu. Artinya kan kena mental. Iya. Dulu kan barbar banget. Barbar? Itu mungkin gue ngeliatin zaman dulu tuh yang barbar tuh ya. Enggak. Aku pernah diperiksa di kantor polisi ya. Periksa di kantor polisi. Ini merek, ini saya bukain video ya Pak ya. Dengar ya videonya. Pas dengar video, gila ini orang. Itu lo ngatain diri lo sendiri dalam ya? hatiku, gila orang ini ngomong kayak gini punya. Nah itu tadi yang gue tangkap yang zaman dulu. Ini orang lagi gila ya gitu. Meskipun benar itu cukup barbar kayak gitu punya. Kasih tahu, karena kan video itu kamu bilang saking emosinya, mungkin darah muda ya. Kasih tahu emak kalian, kasih tahu nenek kalian ya, jangan pakai produk ini karena produk ini pakai kayak gini. Ya kan, maksudnya bisa ngomong lebih slow kan. Tapi kan mungkin itu aku lakukan dulu karena kalau nggak dilakukan nggak ditonton orang. Jadi ada fase-fasenya kan. Kalau kayak sekarang kan aku nggak bisa lakukan seperti itu. Sekarang Bunda salah ngomong dikit aja aku dibully orang Bunda. Ember. Nggak, kalau dulu mah 10 aku ngomong, 9 aku salah aja, 1 benar nggak apa-apa. Kalau sekarang 100 aku ngomong, 1 aja, 0,5 aku salah ngomong, udah habis aku dibully orang. Makanya aku sekarang lebih bijak untuk memilih kata-kata. Kalau dulu kan mau naik, mau didengar orang. Kalau awal dulu emang pengen ini aja, pengen diomongin orang. Kalau sekarang udah pinter lah ya gitu. Kan sudah ada nama juga, apa yang gue kejar. Kalau kayak kasar ngomong itu ada maling nih. Ya kan, dulu kan kita lihat ada maling, kita pasti teriak-teriak gede-gede, maling. Kalau sekarang kita sudah gede, semua orang sudah mendengarkan kita. Kita ngomong siul dikit, jangan kan ngomong siul dikit, chat aja nih maling. Orang semua sudah tahu, makanya harus lebih wise, lebih bijak sih menurutku. Jadi semua itu ada fasenya sih. Jadi peristiwa kemarin banyak mengajari Dr. Richard untuk lebih bijak lagi ya. Harus lebih baik lah, lebih baik. Baik secara pribadi, pokoknya secara semuanya harus lebih baik. Oke, mimpi terakhir apa yang belum tercapai sama Dr. Richard? Pengen punya cucu kayak gue tadi. Aduh, aku pengen apa ya? Aku pengen hidup dengan istriku sampai tua aja, pengen saling menjaga satu sama lain. Aku nggak seperti dulu lagi sih. Kalau kayak 4-5 tahun yang lalu aku ambisi banget ya, pengen menguasai dunia kalau bisa tuh. Pengen jadi pengusaha tuh kalau bisa terkaya nomor berapa kayak gitu, punya paling sukses gitu kan, nomor 1 semuanya. Kalau sekarang aku pengen stabil aja sih. Kalau finansial kan kita sudah cukup juga, perusahaan sudah cukup jalan, usaha juga bagus, klinik juga terkenal, brand juga cukup baik. Doaku cuma 10 tahun lagi brandku masih ada, klinikku masih ada, istriku masih hidup, masih tetap yang sama kayak gitu, saling nemenin satu sama lain. Masih tetap yang sama, itu lucu sih. Ya itu selalu kita ngomongin berdua, kita pengennya sampai tua seperti itu. Lihat anak-anak kita ya mungkin sudah dengan pasangannya masing-masing, sudah berusaha masing-masing juga. Itu aja sih, aku pengennya damai kayak gitu sudah. Jadi damai ya. Ending-endingnya ternyata semuanya nggak ada artinya apapun kecuali damai dan bahagia. Udah mulai tua sudah. Emang umur berapa? Tahun depan aku 40. Oke, ya bener. Fase udah mulai menuju ke kedamaian tuh 40 tahun sih. Karena banyak yang ngomong kayak gini ya. Aku kan juga belajar banyak Bunda. Karena kalau kayak gini kan aku kan masuk ke podcast. Podcast tuh dunia yang baru loh bagi aku. Dunia yang baru. Bunda kan di dunia entertainment ini sudah lama. Jadi podcast mungkin nggak begitu kesulitan. Aku kan dokter. Ngaco banget kan. Begitu masuk ke dunia entertainment ini duduk podcast. Aku tuh kayak ngelawan dunia awalnya kayak gitu punya kan, lama-lama itu tuh baru sadar tahu ternyata wawancara orang nggak boleh kayak gini, ternyata walaupun dia salah pun
nggak boleh seperti ini gitu. Oke, aku belajar. Sering dibanding-bandingkan. Dan aku ngelihat benchmarknya teman-teman yang lain, lihat Om Ded, lihat Bang Denny Sumargo kayak gitu punya. Aku juga pengen sih seperti mereka, pengen belajar juga. Karena namanya kan hidup itu belajar ya kita ngelihatnya. Tapi aku ngelihat, oke, umur yang akan menentukan semuanya sih. Bukan cuma rasa ingin belajar, tapi juga kewaisan, bijaksana, kayak gitu. Umur juga akan membentuk semuanya jadi lebih baik. Doakan aku aja lah. Ya, tapi bakat kok. Bakat di dunia entertainment. Buktinya terbukti podcastnya selalu naik kan. Amin. Ya. Oke, ini memilih satu ya. Ini cepet-cepetan. Pengen jadi dokter hebat atau jadi pebisnis yang hebat? Pebisnis hebat. Oke, ya cuan lah ya gitu. Iya. Kenapa itu? Apakah dokter duitnya lebih banyak dari pebisnis? Sudah pasti iya. Dan kalau dokter kan kalau nggak kerja nggak dapat duit. Kalau pebisnis. Iya. Kalau dokter modalkan tangan. Iya. Kalau bisnis produk. Jaringan loh kayaknya. Jaringan ya. Kalau bisnis pokoknya duitnya jauh banget. Banget. Makanya kenapa gue jadi musisi lagi ya, Say? Oke, konten kreator hebat atau ayah atau suami yang hebat? Aduh, berat ini ya. Ayah atau suami yang hebat lah kali ya. Tapi konten kreator hebat juga pengen. Nomor 1? Ayah atau suami yang hebat lah. Apa gunanya? Iya. Jadi orang hebat, tapi kalau misalnya kita kosong, nggak ada isi. Wah, aduh, aku nggak kebayang deh. Aku nggak kebayang kalau misalnya aku jadi orang hebat, tapi pas pulang ke rumah nggak ada support system ya. Nggak ada istri, nggak ada anak. Lagian aku nggak akan hebat kalau nggak ada istriku. Aku tidak akan hebat kalau tidak ada istriku. Percayalah, selalu apa gerakanku, aku tuh selalu istriku. Mam, ini bagusnya apa ya? Ada A dengan B, ada C. Menurut kamu yang mana ya? Kayak gitu. Jadi konsultannya Dr. Richard adalah istri tercinta ya? Bagiku dia adalah netizen sih. Oh, mewakili semua netizen Indonesia. Oke. Bahkan dia ketika orang menghujatku, tapi dia bilang gas, aku berani gas. Tapi kalau misalnya orang menghujatku semua, terus dia bilang, jangan lakukan itu, aku akan mundur, aku akan minta maaf. Oke. Aku sering banget kayak gitu. Misalnya aku melakukan kesalahan ya, namanya kan juga salah, kan kita public figure salah sedikit aja itu dihujat ya, kayak gitu ya. Istriku ngomong minta maaf, aku minta maaf. Tapi kalau istriku ngomong kamu nggak salah sama sekali, jangan minta maaf, aku nggak akan minta maaf. Jadi tergantung istri ya. Termasuk ikatan suami takut istri atau? Enggak, aku nggak takut istri sama sekali. Respect banget aku nggak takut istri. Bahkan istriku, aku keluar malam nggak ada masalah. Aku clubbing nggak ada masalah. Aku clubbing dengan teman-teman di HWG, dengan Bang Hormat, dengan siapa. Dia sangat percaya. Aku nggak mau ikut, dia bilang, aku pergilah. Nggak ada masalah. Bahkan ada dia percaya banget dengan aku dan aku juga berusaha menjaga kepercayaan dia juga. Padahal kerjaanku kan semuanya bersangkutan dengan cewek. Pasien cewek, podcastnya juga cewek terus. Ya itu langka sih istri seperti itu, seperti aku juga. Percaya banget laki kemana-mana ya. Jadi kalau nggak ada istri yang seperti sekarang atau nggak ada keluarga yang seperti sekarang, nggak mungkin aku jadi content creator atau public figure yang hebat. Oke, udah panjang kali lebar ngobrol sama Dr. Richard, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Kiat-kiat apa sih yang ditempuh oleh Dr. Richard. And thank you so much, aku boleh mampir ke rumahnya loh ini. Sayang, terima kasih Bunda sudah datang ke tempat aku. Kita tetanggaan deket, Kuningan. Oh ya? Iya dong, kan melangkah dikit, mengesot doang gitu. By the way, ini nih panutanku dari remaja ya. Bukan arti Bunda Maya sudah tua, bukan ya. Tapi lebih tua dikit. Iya, dari tua dikit. Tapi artinya Bunda Maya sudah sukses ya dari muda. Aku kuliah sudah ngefans dengan dia, aku kerja ngefans dengan dia, sampai jadi seperti sekarang juga masih ngefans dengan dia. Makasih ya Dok ya. Thank you so much, and mudah-mudahan sukses. Skincare-nya juga perusahaannya juga amin. Dievaluasi dan jadi lebih bagus dan dibeli orang. Oke, amin Bunda. Amin. Ya wes guys, and see you in the next content. Bye-bye.